Oke. Assalamualaikum Bang Udin. Waalaikumsalam, Bu Ati. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Bu, sekarang sudah sehat Bu lah. Kemarin kan minggu-minggu kemarin saya terkena badai gitu Bu, badai pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan Bu. Jadi hampir sekeluarga saya terkena semua gitu Bu. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih sehat lagi ya Pak, bisa menjaga kondisi tubuh semuanya dan kesehatan. Nah Pak, kemarin Bapak sempat menghubungi saya, cuma kemarin waktunya yang kurang tepat, mohon maaf ya Pak ya. Jadi sekarang saya mengundang Bapak ke sini untuk membicarakan masalah yang kemarin ingin Bapak sampaikan. Kira-kira itu ada apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Ya, kemarin kan saya sempat telepon ibu, tapi ibu tidak menjawab ya, mungkin karena sibuk gitu Bu. Kemudian saya WA, ibu juga tidak apa membalas gitu ya, membalas hanya sekadar apa ya secukupnya, karena sekarang kan kata ibu disuruh sekarang gitu. Itu kan kemarin kan saya sudah beberapa ya, sudah 3 kali pertemuan gitu Bu di kelas 6 itu. Saya menemukan si siswa itu kan ada yang selalu mengganggu temannya gitu Bu. Jadi si siswa itu Bu, dia itu pandai sebetulnya Bu, tapi selalu mengganggu temannya gitu Bu. Mengajak waktu menerangkan, saya menerangkan di depan kelas, dia itu malah berbicara dengan teman sebangkunya gitu Bu. Jadi kurang fokus lah gitu Bu. Belum tahu apa yang dirasakan oleh dia gitu. Baik Pak, ya cukup mengganggu ya Ya, kalau ya. mendapatkan permasalahan seperti itu ya Pak. Nah kira-kira setelah kita nanti melakukan perbincangan ini ya Pak ya, perbincangan bersama-sama, tujuan Bapak itu, harapan Bapak setelah kita melakukan diskusi ini apa? Yang saya harapkan sih Pak, si siswa itu ingin dia itu fokus belajar, karena kan pendidikan itu sangatlah penting untuk si siswa itu, karena kan waktu kelas 6 SD itu baru dasar itu kan, untuk kedepannya pendidikan yang bisa merubah semuanya, merubah masa depan bangsa, merubah dirinya, merubah keluarganya gitu. Jadi si siswa itu ingin fokus, karena saya apa ya namanya, dia itu pintar gitu Bu, jadi tidak mau si siswa itu terbawa oleh apa ya zamannya sekarang gitu Bu, khawatiran gitu. Benar sekali, disayangkan sekali ya Ya, Pak ya, ya. apalagi siswa itu memiliki prestasi yang bagus. Ya, ya. Nah Bapak, dari setelah Bapak melihat kondisi seperti itu, kira-kira menurut Bapak penilaian diri Bapak ya, dan kalau misal diberi skala dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang berada di posisi mana nih dalam kondisi seperti ini sekarang? Menurut penilaian saya ya, karena kemarin kan saya si siswa itu tidak hanya 1 kali ya Bu, tidak memperhatikannya Bu, bukan hari kemarin saja, udah beberapa hari kebelakang itu saya itu di posisi 6 sampai 6,5 itu Bu. Jadi saya masih apa ya, mungkin gaya belajarnya yang semerabul gitu, jadi saya tidak memperhatikan kebutuhan siswa, apa yang dia inginkan. Mungkin saya itu di posisi 6 yang paling tepat itu Bu. Iya. Itu Bapak jadi sekarang merasakan Bapak masih ada di posisi 6. Iya, iya. Nah setelah nanti kita membicarakan masalah ini, berbincang-bincang, berdiskusi, kira-kira Bapak mempunyai harapan, harapan Bapak skalanya mau kira-kira ada di skala berapa sih, kalau misalnya 1 sampai 6, di 1 sampai 10 Bapak sekarang di 6. Nah sekarang saya coba bertanya, kalau dari 6 sampai 10 Bapak kira-kira berharap ada di skala yang mana Pak?
Kalau ibu bertanya tadi saya mau berubah di skala berapa, saya mau tidak muluk-muluk Bu. Saya mau di skala 8 karena kan untuk skala 10 itu sempurna gitu Bu. Jadi minimal si siswa itu ada perubahan tingkah laku itu saya bagaimanapun penilaian saya harus bisa gitu merubah si siswa itu ada perubahan gitu karena kan saya apa ya namanya ke siswa itu pasti saya apa namanya khawatir gitu dengan pendidikannya gitu. Mudah-mudahan ya Pak, dengan harapan Bapak yang tidak muluk-muluk tapi bisa tercapai ya Pak ya. Nah kira-kira untuk mencapai apa yang Bapak harapkan, langkah-langkah apa sih yang ingin Bapak lakukan supaya Bapak bisa merubah skala dari 6 misal sampai 8 supaya ada terjadi perubahan pada karakter siswa tersebut. Nah, mungkin langkah-langkah yang saya gunakan Bu, yang pertama itu mungkin Bu, saya akan mengevaluasi itu Bu, mengevaluasi proses pembelajaran gitu Bu. Apakah metode yang saya gunakan itu sudah tepat? Kemudian saya akan menganalisis gitu Bu, kebutuhan siswa gitu Bu. Kebutuhan siswa apa sih yang belum saya perlukan itu belum saya cumponin gitu Bu. Apakah siswa itu perlu kasih sayang atau perlu kenyamanan atau perlu perhatian, mungkin itu saya akan terus gitu Bu menilai diri saya, mengevaluasi diri saya supaya si siswa itu atau tidak suka dengan saya gitu Bu. Jadi yang pertama itu saya akan evaluasi langkah-langkahnya Bu, langkah pembelajaran, menganalisis kebutuhan siswa, kemudian saya akan mendekati secara personal gitu Bu. Apakah si siswa itu karena kan si siswa itu prokumum Bu, jadi berpisah dengan kedua orang tuanya. Jadi si siswa itu kadang-kadang tinggal di mamahnya, kadang-kadang tinggal di bapaknya. Mungkin itu tuh strategi langkah-langkah yang saya akan laksanakan gitu. Jadi mendekati terlebih dahulu apakah si siswa itu kebutuhan siswa belajar yang mana sih yang belum dia terpenuhi gitu. Baik, jadi itu ya langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Bagus sekali Bapak. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut Bapak, selanjutnya strategi yang menurut Bapak, wah ini strateginya harus seperti ini supaya langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan itu tercapai. Nah kira-kira Bapak mau mengambil strategi apa? Jadi strategi mungkin yang pertama Bu, untuk mencapai langkah tadi, yang pertama saya akan berkoordinasi, akan berkolaborasi gitu Bu dengan kedua orang tuanya, karena kan saya juga mempunyai grup WA kelas gitu Bu, ada WA kelas, kemudian ada juga nomor kontak mama dan papanya. Jadi kemarin kan waktu di kelas 5 itu saya terima hasil belajar dari wali kelas 5 itu bahwa memang si siswa tersebut itu tidak ketinggalan. Mengapa? Karena dia kurang perhatian, mungkin di si ibunya, di si bapaknya pendidikannya terlalu keras, kalau ke ibunya itu terlalu lembek, jadi ke sekolah bangun jam 8 itu Bu, sudah biasa gitu. Jadi kalau sudah jam 8 lebih itu tidak mau sekolah gitu. Jadi saya akan koordinasi terus karena bapaknya ingin dia itu sukses gitu, tidak seperti ayahnya yang kurang berhasil gitu. Jadi saya akan melakukan strategi itu berkolaborasi dengan orang tua terlebih dahulu lah gitu. Akan menemui orang tuanya terlebih dahulu untuk apa sih yang dia inginkan gitu. Ya. Bagus sekali Pak, ternyata ya strategi yang Bapak terapkan itu. Jadi ya memang menyayangkan sekali ya kalau misal ada seorang siswa yang
pintar, akademisnya bagus, namun menjadi korban ya perceraian seperti itu. Memang salah satu caranya seperti itu memang bagus sekali, tepat sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira dari strategi yang Bapak tadi sebutkan, Bapak mengalami kendala tidak selama jika menjalankan strategi tersebut? Pasti ada kendala ya, namanya juga berkolaborasi. Kemudian kita kalau terlalu dalam untuk urusan rumah tangga orang itu pasti ada kendala. Tapi saya juga akan meminta saran gitu Bu, dari kendala-kendala itu akan meminta saran kepada kepala sekolah, guru dan tetangga bagaimana baiknya supaya saya itu tidak terlalu dalam ikut campur rumah tangga mereka itu gitu Bu. Tapi si anak itu bisa terselamatkan dengan pendidikannya. Benar sekali ya Pak, memang kalau masalah rumah tangga itu sensitif ya Pak Ya, 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 kita harus betul, benar-benar ya. hati-hati untuk bisa terjun ke situ ya Pak ya. Nah, dari yang tadi Bapak sebutkan strategi itu, kira-kira strategi mana sih yang menurut Bapak paling nyaman Bapak laksanakan? Yang paling nyaman menurut Bapak, saya lebih milih strategi ini untuk melakukan memecahkan permasalahan tersebut. Ya, itu berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi strategi yang paling enak, yang paling cocok yang saya gunakan dan saya pernah lakukan itu di kelas 6 yang kemarin, kasus yang sama itu seperti itu. Jadi saya berkolaborasi terlebih dahulu dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian meminta saran dengan guru-guru yang ada di sana, kemudian pergi ke orang tuanya, dan alhamdulillah pada tahun kemarin itu orang tuanya welcome bahwa betul sekali bahwa pendidikan itu sangat penting untuk si anak itu. Jadi semuanya juga merespon dengan baik, tapi dengan hati yang baik, tujuan yang baik, pasti hasilnya juga baik gitu. Nah, selain tadi pihak-pihak yang terlibat yang Bapak sebutkan, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru dan orang tua, kira-kira ada lagi tidak pihak yang terlibat yang membantu Bapak dalam permasalahan ini? Sebetulnya sih di samping kepala sekolah, guru, orang tua, sahabat-sahabatnya juga menentukan, karena kan kelas 6 itu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa puber gitu. Jadi teman-teman juga sangat mendukung bahwa sangat menentukan untuk kesuksesan dia. Jadi kalau teman-temannya tidak mendukung, apalagi dia mencemooh, mengucilkan, pasti dia juga akan merasa terkucil gitu. Di samping teman-temannya juga faktor lingkungan juga, lingkungan sekitar keluarga itu seperti paman dan bibinya juga saya temui dan saya minta pendapatnya bagaimana sih sifat dia sebenarnya untuk mengontrol dia gitu. Bagus sekali Bapak, keren itu tadi, mulai dari langkah-langkahnya yang akan Bapak laksanakan, mulai dari pemilihan strategi yang akan Bapak laksanakan untuk mencari solusi dari masalah ini. Itu semuanya keren sekali ya Pak. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Bapak ambil setelah Bapak tadi merencanakan begitu banyak strategi yang bagus yang Bapak katakan, apakah itu akan Bapak laksanakan dengan komitmen seperti apa? Saya komitmen itu supaya program ini berjalan dengan lancar itu saya mencari membuat kesepakatan dengan siswa, dengan orang tua, dengan guru, kemudian dengan kepala sekolah. Jadi si anak ini nanti diharapkan itu menunjukkan perubahan yang signifikan gitu, dari tadinya belajarnya kurang aktif, kurang semangat. Mudah-mudahan dengan program ini, dengan strategi yang saya gunakan, mudah-mudahan si siswa itu bisa tumbuh lagi dengan belajarnya gitu.
semoga Bapak bisa mengimplementasikan itu semuanya dengan Amin. komitmen-komitmen yang Bapak lakukan dengan konsisten ya Pak Ya, ya. ya. Nah Bapak, alhamdulillah setelah Bapak membicarakan masalah ini hari ini kepada saya mau bertanya tentang perasaan Bapak sekarang bagaimana yang katanya tadi kemarin itu menjadi apa ya, hal yang menambah pikiran Bapak mungkin ya, permasalahan seperti itu. Nah setelah Bapak sekarang mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran Bapak, dalam hati Bapak, sekarang perasaan Bapak bagaimana? Setelah curhat dengan ibu ya, perasaan saya sangat senang karena kan kemarin kalau laki-laki itu apalagi yang siswa itu perempuan pasti ada rasa apa ya, rasa jarak gitu. Jadi setelah curhat dengan ibu bahwa saya juga bisa menemukan jalan keluarnya sendiri dari pelajaran dari tahun kemarin, karena kan saya juga kalau diimplementasikan dengan yang sekarang saya sedikit ragu, tapi setelah curhat dengan ibu kemudian bertukar pendapat bagaimana, alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang dan saya yakin untuk siswa tersebut saya akan menjalankan strategi dan langkah-langkah yang saya terapkan gitu. Alhamdulillah ya. Apakah ada permasalahan lain mungkin yang bisa Bapak disampaikan? Untuk sekarang sih Bu, permasalahannya yang saya hadapi di kelas 6 cuma itu Bu gitu. Memang sebenarnya ini pembicaraan ini menarik sekali ya Pak, Iya. tapi karena waktu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau memang tidak ada yang Bapak ingin sampaikan lagi, cukup sekian mungkin ya pembicaraan hari ini. Terima kasih sekali Bapak, saya juga merasa senang karena Bapak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran Bapak, permasalahan Bapak, bisa sharing dengan saya. Untuk kedepannya jangan sungkan-sungkan ya Pak, misal kalau ada permasalahan lagi bisa kita berbicara dan tidak lupa saya tunggu cerita selanjutnya dari perkembangan masalah ini ya Pak ya. Iya. Semoga pembicaraan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya. Ya, terima kasih Bu. Nanti dalam mungkin saya juga mengganggu ibu lagi gitu Bu. Waktu saya kan ada proses itu Bu. Kami ini bukan BIM Salabim. BIM Salabim bukan seperti sulap gitu Bu. Mungkin saya dalam menjalankan langkah-langkah nanti strategi tadi gitu Bu. Nanti ibu saya WA ibu gitu, minta saran ini bagaimana gitu, apakah ini tidak terlalu dalam itu. Nanti mohon maaf ya Bu, ibu kalau saya meminta saran ibu lewat WA gitu. Ya, insyaallah dengan senang hati Bapak. Semangat ya Pak ya. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.